Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Semoga tradingnya lancar dan profit. Kembali mengulas bagian teknik, dimana ketika kita melihat market, jika kita tampilkan dalam bentuk candle seperti ini akan banyak sekali fenomena di mana melihat market ini nampak seperti bingung gitu. Adapun banyak sekali juga teknik yang mana mesti membuat setup. Contoh, ada yang membuat garis-garis, contohnya pada shadow tertinggi di sini. Ada lagi mesti ketemu dengan yang di sini. Belum lagi nanti ada yang dari bawah sini tambah di bawah sini. Akhirnya ini semua akan membuat banyak sekali katakanlah lalu lalang membuat garis-garis. Jadi akan banyak sekali shadow di garis seperti ini. Selanjutnya belum lagi nanti ada yang katakanlah mesti buat seperti ini, ada garis ke bawah seperti ini. Selanjutnya di sini juga akan dibuat garis seperti ini. Ini banyak sekali. Jadi ketika kita menggunakan alat bantu yang kira-kira ini bermanfaat atau membuat kita jauh lebih simpel, maka kita bisa menggunakannya. Jadi katakanlah garis-garis seperti ini kita tidak perlu buat. Nah, selanjutnya mempunyai dasar atau fondasi yang baku. Sebelum kita analisa, sebelum mencari posisi, selalu membuka time frame-nya daily. Apa yang mesti kita detailkan. Selanjutnya selalu membuat jadwal kapan membuat setup atau akan mengambil posisi entry. Kalau pagi biasakan jam 8 pagi ataupun jam 9 pagi, sehingga Anda tidak perlu terpengaruh dengan pergerakan katakanlah dini hari seperti ini. Nah, selanjutnya bagaimana cara menggunakan atau mencari setupnya. Ini sederhana. Kenapa selalu membuka time frame-nya daily? Nah, jika kita lihat seperti ini sangat jarang orang melihat dengan candle kecil-kecil. Biasanya dilebarin gede seperti ini, terus dipanjangin kurang lebihnya seperti ini. Jadi ketika melihat market ini kadang-kadang kayak membingungkan. Nah, ini ada cara banyak bagaimana kita membuat detail. Sederhananya, apabila tidak nampak, kita bisa merubahnya dengan cat terlebih dahulu. Nah, kita akan rubah seperti ini. Selanjutnya ini bisa diperkecil dengan cara sederhana. Apa yang mesti kita lihat pada time frame-nya daily? Yang pertama itu adalah trennya terlebih dahulu. Nah, market ini trennya kemana? Apabila MA50 ini berada di atas, artinya tren ini sedang dalam penurunan. Sederhananya seperti itu. Nah, jika kita melihat tren ini dalam penurunan pada time frame-nya daily, yang bisa kita dapati di time frame bawahnya itu akan membuat setup kenaikan akan tetapi tidak berlanjut. Itu adalah poinnya. Ketika nanti H4 ataupun H1, apalagi di time frame kecil, akan terjadi pengulangan berulang kali. Nah, selanjutnya time frame besar ini seperti apa boleh kita tengok terlebih dahulu. Misalkan pada time frame-nya weekly di sini. Apa yang berlaku di sini? Jika kita melihat weekly, nampak sekali di mana tren ini masih dalam tren kenaikan. Jika melihat pada
pada weekly. Selanjutnya apa yang berlaku pada trennya monthly. Nah, di monthly juga sama, bahwa tren ini juga dalam kenaikan. Nah, sederhananya ini adalah tren yang sangat besar dan posisinya sudah ada di atas. Nah, kita akan kembalikan lagi kepada chart sebelumnya. Ini untuk mempermudah saja. Nah, kita tampilkan pada candle kembali. Nah, dari sini kita bisa menilai bahwa candle merah itu jalannya ke bawah. Nah, apabila kita dapati melihat time frame besar candle merah jalannya ke bawah, artinya arah market ini akan ke bawah. Nah, ini bisa kita lihat dengan Bollinger Band. Ini sebagai alat bantu juga. Nah, apabila turun, ini arah jauhnya akan ke middle BP. Nah, kita akan sinkronkan dengan apa yang berlaku di time frame-nya weekly. Jadi tidak perlu buru-buru, butuh pendetailan saja. Nah, jika kita melihat di sini juga, di mana candle merah ini jalannya ke bawah, apalagi hari ini pekan terakhir atau minggu terakhir pada perjalanan weekly di sini, akankah ditutup dengan candle merah? Ini menjadi pertimbangan. Apabila perjalanan dari atas turun ada re-entry, potensi akan menguji pada low BP. Nah, adapun candle merah jalan ke bawah. Jadi ketika ada arah akan ke bawah, kita akan sinkron dengan apa yang berlaku di time frame-nya daily. Nah, di time frame-nya daily di sini tadi sangat nampak, di mana ketika kita menggunakan media trend MA50, ini trennya ke bawah. Sehingga kita boleh mencari entry-nya sell. Adapun bagaimana cara kita entry itu sudah mempunyai acuan baku. H1 mesti harus ada ekstrim. H4 bisa ekstrim, bisa MHV atau market hilang volume. Adapun di H1 ekstrim, double ekstrim ini menjadi acuan baku. Nah, jika kita melihat tren di sini dalam penurunan, artinya di time frame kecil akan membuat setup kenaikan bisa saja tidak berlanjut. Nah, contoh sederhana di sini, setup itu bisa ada di H4 ataupun di H1. Nah, sederhananya di sini, di mana ada pemberangkatan, berangkat dari MAV langsung buat momentum ataupun momentum bersanding dengan ekstrim. Apabila tidak di re-entry, maka destinasinya akan mencari pada top BP. Nah, apabila MA50 tidak mampu dilewati, kita akan mencari MA50 ini ada apa yang terjadi pada H1. Nah, jadi mencari setup itu di H4 dan H1. Untuk entry setiap hari boleh mengikut media trennya H4. Artinya apabila kita mencari sell boleh, karena di time frame-nya daily juga tren juga masih dalam penurunan. Nah, kita akan cari apa yang berlaku di H1. H1 minimal ekstrim, double ekstrim. Nah, sekarang kita akan detailkan di sini, di mana penurunan di sini juga sama. Penurunan dari atas ke bawah yang sangat tajam, maka bisa dikatakan akan berakhir pada ekstrim MHV. Nah, adapun di sini apabila ada momentum yang tidak di re-entry, artinya passing 100% ke atas.
Nah, jika kita detailkan di sini, maka apa yang berlaku di atas adalah ekstrim, perjalanan dari bawah langsung ke atas. Nah, ketika ekstrim sell kita boleh melakukan entry-nya sell, karena ini bertentangan dengan tren yang ada di time frame besar. Nah, jadi tren besar ini katakanlah itu mesti diikuti entry, jangan melawan tren. Nah, maka nanti yang di time frame kecil ini akan membuat setup kenaikan, akan tetapi besar potensi tidak berlanjut karena yang bergerak adalah time frame besar. Nah, kita lihat di M5 sama. Nah, di M5 ini terjadinya penurunan juga sama, dari top BB ke low BB turun, katakanlah pasti ekstrim. Ya, nanti ekstrim TP wajib akan terjadi pengulangan berulang kali di time frame kecil. Nah, jadi sederhananya jika kita melihat daily, ya, kita selalu memberikan tanda pada harga opennya daily. Nah, pendetailannya kurang lebihnya seperti yang tadi, di mana apabila tren dalam penurunan, kita boleh mencari entry-nya sell. Jadi entry jangan melawan tren. Ini untuk entry setiap hari boleh mengikut media trennya H4. Jadi ada potensi di mana ada reversal, tentunya akan di retest middle BB sampai dengan low BB-nya. Oke, saya rasa ini cukup. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman dan rekan-rekan. Terima kasih. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.